Holy Wing. Holy Wing. Holy Wing. Itu makanan apa minuman? Kayaknya jajanan kecil iya. itu. Mengenai Holy Wing. Holy Wing ini kan sekarang lagi viral nih. Menyantumkan nama Muhammad dan Maria di menu ya, kalau nggak salah di menu Di minuman. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Tu ala wa iga. Selamat datang di Ruang Koprok. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan yang menonton diberikan sehat walafiat panjang umur. Hari ini Ruang Koprok bersama guru saya yang mulia. Siapa Gus? Udah lama nggak ketemu. Udah 1 abad mungkin. Yaitu Kiai Haji Soleh Sofyan. Kiai sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah, baru ketemu lagi saya. Jadi beliau latar belakangnya adalah Wakil Ketua LDNU Jakarta. Ya, betul ya. Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU DKI. PWNU DKI. Dan pengurus di Lembaga Dakwah PBNU Pusat. Subhanallah. Jadi ada tema yang pas. Sebelum ada tema yang pas, kita bincang dulu. Iya pasti. Kayak sosok ini sudah biasa mondar-mandir kalau kata orang Betawi di media sosial. Mondar-mandir, bolak-balik. Bolak-balik, familiar. Atau bahasanya sudah tidak asing lagi. Di TV ada, di media sosial ada, di YouTube ada. Oh YouTube, apa itu? Itu yang ini, channel ini apa? Oh iya. YouTube. Jadi pemirsa, Kiai Haji Soleh Sofyan ini adalah pengurus NU. Terus akan kita bincang sedikit yang lagi viral nih. Apa Gus? Holy Wing. Holy Wing. Itu makanan apa minuman? Kayaknya jajanan kecil itu. Oke, ini ada pertanyaan dari kami Ruang Koprok mengenai Holy Wing. Holy Wing ini kan sekarang lagi viral nih. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan benar. Yang lagi dipermasalahkan Holy Wing Kota Bekasi. Karena menyantumkan nama Muhammad dan Maria di menu ya, kalau nggak salah di menu. Di minuman. Siapa orang yang namanya Muhammad dan Maria gratis. Kan begitu. Nah, pertanyaannya Kiai, kenapa sih menjadi rumor ini Kiai? Apakah karena nama Muhammad gitu? Nah, sedangkan nama Muhammad kan banyak. Apakah kesinggung gara-gara namanya seorang nabi gitu Kiai? Silakan Kiai. Di dalam bisnis itu memang ada namanya technical marketing. Betul. Ada teknik supaya memasarkan, ada promosi. Nah, di dunia di zaman sekarang itu technical marketing menyasar kepada media sosial. Nanti di media sosial itu nanti ada namanya yang disebut dengan sharing, rating dan seterusnya. Ada namanya traffic sosial media. Nah, idolanya di dalam dunia marketing di media sosial itu adalah bahasa viral. Nah, terkenal. Banyak orang yang melihat, banyak orang memperhatikan dan seterusnya. Betul. Nah, kecenderungannya supaya viral itu banyak sekali. Nah, salah satunya kadang membenturkan sesuatu yang bertentangan. Membenturkan sesuatu yang bertentangan. Minuman keras itu kan diharamkan di dalam Islam. Kalau dari agama-agama samawi ya harusnya minuman keras itu haram.
dimanapun, mau Nasrani, mau Yahudi dan seterusnya. Nah, dibenturkanlah ini supaya viral. Minuman keras itu haram bagi orang yang beragama Islam. Nah, siapakah yang paling menjadi pemikiran utama, idola utama orang Islam? Tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Bunda Maria itu menjadi bagian daripada nabi, bukan nabi, menjadi sosok yang diidolakan di dunia Islam, termasuk di dunia umat Nasrani, sahabat Nasrani. Nah, dibenturkanlah seperti itu. Jadi kalau minuman keras haram dalam Islam, langsung saja sebut saja Muhammad, sebut saja Maria. Semua orang jamak tahu kalau Muhammad itu ya Nabi Muhammad. Maria itu ya Bunda Maria. Nah, ini sedang tren terjadi di manapun di dunia. Ada orang beriklan dengan cara, beriklan komik dengan menggambar kartun Muhammad. Rasulullah SAW. Bahkan kartunya kartun yang porno. Betul. Ada yang betul. Ada iklannya dengan menginjak-injak Al-Quran. Betul. Banyak sekali. Nah, di dunia-dunia lainnya seperti itu. Ini artinya apa? Orang sudah bermarketing kebablasan. Menggunakan usaha marketing supaya viral, tapi menggunakan bahasa agama supaya orang memantik. Zaman sekarang kan begini, Gus Edward. Orang butuh di alam, dianggap keren hebat. Tapi zaman sekarang supaya viral butuh lover dan butuh haters. Betul kan? Butuh yang disuka dan butuh yang dibenci. Butuh yang benci dengan kita. Semakin banyak yang nge-hate kita, yang benci kita, semakin senang. Terusin biar terkenal. Nah, ini teori konspirasi market sosial media itu memang terjadi seperti itu. Nggak masalah, nggak ada yang ngalam. Tapi kalau ada hater muncul, kebencian, rame orang membicarakan Halloween jadi terkenal. Betul, naiklah ke udara, membuming. Jadinya viral kan? Saya tuh baru tahu kok di Bekasi itu ada Halloween. Sama. Taunya tuh cuma di Jakarta. Dan maaf saya potong nih. Saya tahu Halloween itu bukan tempat itu gitu kan ya. Taunya kemarin anaknya Ahmad Dhani, terus sama anaknya Deddy Komputer. Sama Vicky. Yang itu tahunya itu aja tempat, kirain gitu kayak Halloween itu tempat ini. Jadi sponsor. Jadi sponsor, kirain gitu. Ternyata Halloween itu adalah tempat dugem apa tuh? Itu. Soalnya para ustadz juga dugem. Duduk gemetar lah. Nah, pendapat Kiai, baiknya bagaimana sih kayak orang-orang yang mempromosikan kayak termasuk Halloween lah ya. Misalkan menjual produk tapi menyinggung latar belakang orang lain lah. Salah satunya ini Halloween ngangkat dengan Muhammad dan Maria. Nah, orang umat Islam ini banyak yang nggak terima lah. Terus menurut Kiai, buat masyarakat umum khususnya, jangan saling menyinggung, itu bagaimana baiknya Kiai? Untuk marketingnya. Jangan kau campur adukan hak dengan batil. Artinya Rasulullah SAW itu kan sosok Nabi yang diagungkan, dibesarkan, dan dihormati luar biasa. Tentu siapapun orangnya akan terpantik, akan marah kalau kemudian namanya dipermainkan, diolok-olok, apalagi untuk iklan minuman keras. Termasuk Bunda Maria juga sosok yang diagungkan dan dihormati oleh kaum Nasrani dan umat Islam. Tentu tidak elok dan tidak layak digunakan seperti itu. Yang menjadi problem sekarang itu sebenarnya bukan itu saja. Ditutupnya 15 gerai di seluruh wilayah Jabodetabek kayak di Jakarta, itu kan sebenarnya terpicu karena faktor unsur berita narasi seperti itu kan, yang ramai seperti itu, kemudian digeruduk oleh banser dan seterusnya. Yang menjadi problem itu adalah kenapa harus menutup 15 gerai kok sekarang? Ya kan? Betul. Sekarang kalau memang mereka melakukan pelanggaran ya seharusnya jauh-jauh hari. Kan kalau sebagian katanya tidak ada izin edar. Jadi kan di minuman keras itu ada yang ada izin diminum di tempat, ada izin lagi boleh dibawa ke luar, take care, ya kan?
dan kadarnya itu di bawah 0,5% kalau nggak salah ya. Tidak boleh lebih dari 0,5%, 5%, tidak lebih dari 5%, ya kan? Nah, kalau memang mau ditutup harusnya bukan karena pemicunya itu, tapi memang betul-betul karena faktor unsur regulasi aturan yang memang harus ditetapkan, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita juga tidak terlalu protes dengan Holy Wing kalau memang banyak program yang dia tawarkan seperti tinju macam-macam Ya, benar. ya kan. Tetapi kalau toh mau pengen membabat habis, wala taqtodana ba'afha wa tursilaha in kunta sahman faqto dan af'al kullaha. Kalau engkau pingin membunuh itu ular, jangan kau potong buntutnya saja, Betul. tapi potong kepalanya, dia akan mati dengan sendirinya. Terus bagaimana? Problemnya bukan Holy Wing-nya, problemnya itu minuman keras. Kenapa minuman keras masih ada? Kalau mau, ya sudah tutup peredaran minuman keras. Nah, pala-palanya tuh maksudnya. Tutup impornya, tutup produksinya. Ini bicara tentang larangan minuman keras, tetapi pabriknya masih ada. Bahkan DKI Jakarta masih punya saham di pabrik minuman keras. Benar. Berarti kan sama aja bisa lagi gini, Holy Wing ditutup, dia bisa aja ganti nama. Nah, Holy Tung atau Holy Sing apa kan gitu. Iya, benar. Ya Bisa ganti wajah ya. Betul, kan itu judulnya. Kalau mau, udah larang. Mau berapa persen kek kalau minuman keras ya haram. Mau 3%, 2%, 1% ya namanya minuman keras, ya khamr, ya haram. Selesai sampai di situ. Kalau minuman keras dilarang beredar seluruh Indonesia, maka Holy Wing pasti akan jualan bajigur. Ya kan? Iya. Betul nggak? Dawet ayu misalnya, kan bisa saja. Iya, jadi makanan minuman tradisional. Tapi dari penutupan Holy Wing di seluruh Indonesia nih, kayak kan ada sekitar 3.000 pekerja di Holy Wing. Ya. Andai kan semuanya itu tutup serentak, bagaimana nasib si pekerja-pekerja yang 3.000? Skenario Allah itu pasti indah di akhir. Ketika dia menerima qadarnya dalam satu peristiwa. Hari ini mereka mungkin berhenti di Holy Wing karena mendampingin teman-teman yang mabuk di dalamnya. Mudah-mudahan setelah keluar dari situ, dia akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Yang bagus, ya misalnya dulu dampingin orang yang mabok, ya sekarang dampingin ustaz kan gitu. Ya, kan cantik-cantik tuh yang keluar dari sana. Benar, boleh dampingin kayak sosok. Ya dulu kan rame-rame penutupan Alexis. Bagaimana dengan karyawan yang ini? Ya setelah keluar dari situ kan ya sudah selesai. Mereka ada yang keluar, ada yang mungkin melanjutkan di tempat yang lain, wallahu a'lam. Iya, benar. Tapi kan problemnya itu tadi, kalau memang mau ditutup bukan itu, minuman kerasnya ditutup habis selesai. Betul. Jadi bahasa Kiai tadi, kalau mau bunuh ular jangan buntutnya saja, palanya. Pasti mati kan gitu. Mau tutup jangan tokonya, pabriknya. Selesai. Benar. Ini yang kasihan nih kaki lima doang yang gerebekin. Tapi buah-buahnya kagak. Jadi kan yang ada kaki lima yang masyarakat biasa yang pengen mencari nafkah kan hanya dia yang maksudnya gitu, hanya dia yang dihabiskan. Tapi yang buah-buahnya ini kan buah-buahnya itu pakai 1.000. Bukan kaki lima ya. Banyak. Oke. Menurut Kiai bagaimana nih saat ini fenomena di Indonesia ini isu atau berita-berita yang beredar selalu mengkaitkan Islam. Contoh kayak tadi kan, kenapa sih Muhammad, apakah ini termasuk meledek atau membuat Islam marah dan lain sebagainya. Jadi mungkin sebagian saudara kita yang di Islam juga, dia ada yang santai aja gitu, ada yang langsung terpanggil, dia langsung pengen memberantas dan lain sebagainya. Nah menurut Kiai ini, apakah ini termasuk adu domba mereka? Dan yang kedua saya bertanya, sikap umat Islam seharusnya bagaimana sih Kiai gitu? Itu karena Islam seksi. Asik. Iya, benar, setuju saya. Islam seksi. Dengan jumlah penduduk yang terbanyak di Indonesia,
dan tingkat soliditas dan pergerakan yang begitu masif seluruh dunia, ya Islam itu begitu seksi. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap hal seperti itu? Apakah ini adu domba? Saya sih melihatnya bahwa ini adalah teknik market. Bagaimanapun orang kan ingin punya untung besar. Betul. Punya untung besar, tetapi kadang ya celaka gitu Betul. aja. Kadang celaka. Ada yang sukses, ada yang celaka. Kayak seperti ini Holy Wing kan ditutup itu rugi luar biasa. Iyalah. 15 kali ditutup itu luar biasa ruginya. Ya, artinya market kebablasan. Walaupun sebenarnya ini sudah muncul di iklan ini kan sudah di 3 minggu lebih. Betul. Muncul. Baru sekarang ramainya 3 minggu apa 3 bulan saya lupa. Itu sudah muncul. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya sekali lagi kita boleh bersikap, tetapi jangan menghakimi. Betul itu. Ya, kalau penegakan hukum itu sudah ditetapkan, itu jauh lebih menyakitkan. Betul. Misalnya contoh, ada penasihat begini, ya sudah, marah yes, tapi gunakan jalur hukum untuk melakukan itu. Karena Indonesia negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Semua ada bidangnya. Mau dekat sama Gusti Allah, mainnya sama kiai, ya kan? Betul. Mau tentang hukum ya mainnya sama polisi, gitu. Iya benar. Pengacara. Nah, Iya. tapi kalau ngomongin Holy Wing, waduh, saya jadi takut mau ngelongok gitu, kiai. Holy Wing kayak apa sih? Kepo. Iya, kepo. Pengen tahu? Iya, pengen main. Tadi gitu. sempatnya gini, sempat saya terbesit begini. Bagaimana? Kalau nggak janjian jam sekian sama kiai, saya mau nepak. Nepak bukti? Kepoin nih lewat Holy Wing di mana sih? Sekarang aja sana. Mumpung tutup. Oh iya, benar. Ya, Disegel, mumpung ya? tutup. Mau lihat tempatnya kayak apa? Iya. Teman saya itu rajin dia ke Holy Wing Blok M, ke Holy Wing Jakarta Utara, ke Holy Wing Timur, rajin banget. Itu ngapain? Kepo. Parkir motor. Bisa. Guyonnya keluar. Nah, Kiai, tadi kan Kiai menjawab umat Islam jangan gampang mudah terprovokasi ya, jangan kalau memang itu marah ya silakan gitu, tapi lebih baiknya kita arahkan dengan hukum karena Indonesia ini adalah negara hukum. Itu. Ada ada aturan dan peraturan yang harus dijalankan dan itu diemban ya. Iya, walaupun saya pernah dengar peraturan itu untuk dilanggar, cuman seburuk-buruknya peraturan lebih buruk lagi kalau nggak ada peraturan. Nah iyalah. Iya. Jadi negara apa tuh kalau tanpa peraturan gitu? Bagaikan negara yang tidak ada agama ya, Kiai. Agama kan ini aturan. Iya. Ya, taat terhadap negara, taat terhadap ulul amri itu bagian daripada keimanan. Betul. Taat terhadap pemimpin itu bagian daripada keimanan. Yang dibilang ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Iya. In tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau engkau berbeda pendapat, lu nggak suka dengan naruhlah misalnya presiden, gitu kan? Kalau nggak suka dengan yang dipilih, nggak suka dengan faruddu ila Allah wa Rasul, sudah serahkan kepada Allah. Nah, kembali dari Allah, kembali kepada aturan taat, pada aturan hukum gitu loh. Betul. Hukum Allah apa? Di mana hukum manusia Indonesia itu kan diambil dari asasi hukum keagamaan. Adanya Pancasila itu hukumnya hukum keagamaan. Artinya ikuti aturan itu gitu loh. Ikuti aturan itu. Kalau ikuti aturan itu insya Allah aman, tentram, damai, sentosa. Lalu negara yang paling nyaman enak tuh Indonesia. Silakan aja ke kemana-mana. Setuju. Saya memperhatikan di YouTube atau TV zaman-zaman dulu banyak bule-bule itu pengen di Indonesia. Kenapa? Karena katanya enakan di Indonesia gitu. Bebas gimana aja kayak oke. Terus udah gitu nggak cacu gitu. Jadi fleksibel aja gitu. Bule itu di Tegal itu bisa bahasa Tegal. Oh iya benar, setuju saya. Bule, suaminya Pak Le namanya. Oh iya. Kecelek. Saya sudah mengiyakan. Bule Pak. Ya, Saya tidak melihat komanya, kutipnya tidak boleh. Kiai, minta nasihatnya dong Kiai untuk sahabat-sahabat saya yang masih suka hobi minum nih, gitu kan. Mungkin mereka pengen hijrah. Pertanyaan pertama, caranya hijrah bagaimana? Dan yang kedua, bahayanya dalam Islam itu
kenapa sih Islam melarang untuk minum khamar gitu kayak. Ya. Biar pemirsa, biar sahabat-sahabat saya Allah berikan hidayah gitu. Saya banyak bermitra dengan teman-teman yang bergerak menangani tentang minuman keras atau narkoba, sahabat-sahabat ENN sebagainya kan. Dan sementara di Bekasi itu ada pemakai narkoba termuda di Indonesia. Umur berapa? Itu di Bekasi, umurnya 13 tahun. Mudah banget ya, benar. 13 tahun itu ada di Bekasi. Nah, saya menganggap bahwa orang kita itu sering akan sibuk untuk membiayai orang yang sudah kena supaya sembuh. Dikarantina, disembuhkan, dibawa ke pesantren baru itu dilakukan oleh kita setelah mereka terkena. Harusnya orang yang sudah harusnya sebelum terkena kita harus keluar biaya. Betul. Sebelum kena, artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, karena obat itu mahal. Betul. Maka cegahlah dengan biaya yang kita bisa. Dengan apa? Pendidikan, dengan pendidikan agama. Begini, narkoba itu kan, minuman keras itu kan dianggap oleh pemakainya nikmat, walaupun saya nggak pernah tahu dari mana nikmatnya. Ya kan, apa sih nikmatnya maboknya gitu? Yang ada cuma miring-miring begitu kan. Tapi bagi mereka yang penikmat itu merasa nikmat. Nah, kalau ingin menyembuhkan mereka yang terkena narkoba, hadirkan kenikmatan yang lain. Harus apple to apple. Paham. Hadirkan kenikmatan yang lain. Jadi jangan dibenci, jangan dijauhi, jangan dianggap buruk walaupun apa yang dilakukan adalah buruk. Betul. Setuju. Beri kenikmatan tersendiri pada kehidupannya dengan disayang, dengan diperhatikan, ajak pada dimensi ilahiyah, ajak pada dimensi yang membuat dia itu nyaman. Betul. Maka banyak orang sembuh narkoba bukan karena diberi obat, tetapi diberikan satu kenikmatan yang lain yang bersifat dimensi ilahiyah. Dia jadi rajin wirid, jadi rajin sholat, dan seterusnya. Nah, sekali lagi narkoba dan minuman keras itu sifatnya endemi. Dia bersifat terus-menerus akan datang. Dan ini sekali lagi, yang mengkonsumsi narkoba, minuman keras itu objek. Itu objek. Dia bisa menjadi korban. Dia adalah korban, penikmat. Sementara yang jahat sebenarnya adalah yang menggunakan bahasa komoditi, yang menggunakan narkoba, minuman keras untuk usaha komoditi, untuk berbisnis. Jadi yang luar biasa itu mana? Bandarnya. Yang jahat itu bandarnya, yang mengimpor, yang nyebarin, dia kaya. Tanyakan sama mereka yang jadi bandar-bandar itu, mengkonsumsi enggak? Belum tentu. Belum tentu. Perangkat berita tuh. Jadi ada yang ketangkap ini pengedar. Tapi ketika itu bosnya ketangkap tahun berapa saya lihat itu, ternyata ditanya itu anak yang pemiliknya atau yang nyuruh itu pakai enggak gitu, minum aja enggak, kayak merokok aja enggak, apalagi jenis narkoba gitu. Tidak ternyata. Nah ini kan berarti kayak contoh rokok lah gitu ya, yang jualan rokok. Teman saya punya ada warung kayak ini jualan rokok kayak, tapi kagak ngerokok. Kan gitu aja contohnya. Sayang habis duitnya habis. Di sini lagi, dibakarin lagi. Luar biasa pemirsa. Jadi orang yang sudah larut di seneng minuman, maksudnya khamar atau narkoba dan lain sebagainya, nasihat dari Kiai Haji Sofyan adalah kenalkan kenikmatan yang lain. Salah satunya dengan ilahiyah, diajak zikir, bersolawat, atau ngobrol dalam taklim, atau kongko dengan asatis, dengan habaib. Simpelnya itu menggantikan kenikmatan yang dia rasain selama ini dengan yang baru. Sama kayak anak saya tadi, anak saya pilek, minta es, saya ganti sama udah beli mainan aja. Biar dia nggak
minum es. Oke. Akhirnya dia main-mainan. Berarti Iya. secara otomatis yang diinginkan pertama ini lupa. Karena ada yang Sudah kedua. saya kasih keinginan yang nikmat yang dia mau Iya. juga. Dialihkan gitu kayaknya. Betul, makanya kalau punya bini jangan satu, dua. Masalah. Ngeri banget di ujung di podcast, ngobrol ujungnya. Gimana Kiai caranya? Jalan keluarnya. Terus satu. Dan ini tambahan sedikit dari saya. Siap, Ki. Manusia itu kan dianggap lebih dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti binatang. Itu karena diberi oleh Allah dua hal. Apa tuh, Ki? Yang pertama hati, yang kedua Pikir. otak. Oke. Otak, ya kecerdasan, ya kan. Nah disitulah kemudian iman masuk. Oke. Iman itu kan senyawanya ada di kecerdasan kita, Paham. yang kedua ada di hati kita. Lah, bagaimana iman akan bersarang di badan kita kalau yang dirusak itu adalah otak? Oke. Yang dirusak adalah kecerdasan kita. Nah, narkoba itu merusak kecerdasan kita. Nah, artinya kalau pengen jadi manusia yang sebenarnya, pelihara kecerdasanmu, jangan sampai kemudian mengkonsumsi narkoba karena itu akan merusak akal kita. Begitu. Luar biasa pemirsa, nasihatnya. Dibilang kangen sama beliau, kangen. Dibilang udah lama gak ketemu, sudah lama. Dan mudah-mudahan silaturahim kita semua bersama beliau diberikan ridho sama Allah. Mudah-mudahan bisa sambung silaturahim yang lain waktu, bisa ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.